Shalom untuk kita semua. Senang sekali bahwa kita boleh berjumpa kembali sama saya Tony Hendra dalam acara Mutiara Iman Kristen. Kita akan membahas bersama pada saat ini satu tema yang luar biasa, saya pikir, untuk kita bisa pikirkan bersama. Temanya adalah tetaplah tenang. Nats kita hari ini kita ambil di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-14. Tapi kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman Kristen yang kami terus mau diberkati melalui siaran ini. Bila Tuhan terus menolong, firman Tuhan akan kami renungkan bersama, sehingga kami tidak hanya menjadi mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku. Terima kasih, sertai kami dalam acara ini. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi luar biasa saat ini kita bisa membahas satu tema yang luar biasa, tetaplah tenang ya. Di Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca ayat yang ke-13 dan ke-14 saja. Saya akan membacakannya untuk kita. Keluaran 14 ayat yang ke-13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Wah, terpujilah nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya. Di dalam ayat yang kita baca, teks ini berbicara tentang bagaimana Firaun ingin bertindak terakhir kali untuk menghabisi bangsa Israel. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Nah, dalam konteks ini Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah pikiran dan ingin bertindak terakhir sekali untuk menghabisi bangsa Israel. Bangsa Israel sudah berjalan dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir dengan semua orang Israel, juga dengan ternak-ternak mereka. Firaun merasa, wah, kenapa kita membiarkan bangsa ini? Akhirnya mereka coba mengejar, membawa orang-orang pilihan, ya, dengan tentara, dengan semua yang hebat lah untuk mengejar bangsa Israel. Nah, kemudian orang Israel melihat ke belakang dan terdengar oleh mereka bahwa mereka sedang dikejar oleh bangsa Mesir. Mereka sangat ketakutan, dan teks yang kita baca, Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut." Ya, karena memang dalam situasi ini mereka takut sekali. Karena di depan mereka laut, ya, di belakang mereka tentara Mesir, kiri kanan mereka ada Pihahirot, ya, gunung, dan tidak bisa kemana-mana memang. Ini situasi yang sangat sulit untuk mereka, ya. Mungkin juga kita seringkali naik di lift, ya. Ketika kita naik lift macet, di situ ada peringatan jangan panik, ya. Nah, panik ini seringkali terjadi atau kita alami, ya, ketika kita mungkin menyelam, ya, atau naik perahu, ya, atau berkendara atau apapun. Nah, ketika kita panik seringkali menyebabkan situasi yang buruk untuk kita, bahkan seringkali orang meninggal karena panik, ya. Nah, jadi dalam kejadian apa saja kalau kita tidak tenang, kita panik, biasanya bisa menyebabkan sesuatu hal yang tidak baik untuk hidup kita. Nah, sikap tenang ini memang perlu kita latih, perlu kita miliki. Tetaplah tenang, ya. Tidak mudah memang dalam situasi yang tidak memungkinkan, bagaimana bisa tenang, ya, tetapi ternyata bisa kita pelajari, bisa kita memiliki sikap tenang untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang dapat mengendalikan situasi dan kondisi ketika kita terdesak, ya, atau kita mengalami situasi yang sulit, ya. Nah, bagaimana kita bisa melatih iman kita? Bagaimana kita bisa tetap tenang, ya? Artinya kita mau bergerak ini sesuai kehendak Tuhan, ya. Tadi kan di ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apakah ketika situasi panik, situasi
membuat kita panik, situasi yang sulit, kita diam saja, tentu tidak, kita bergerak, tetapi bergerak sesuai kehendak Tuhan. Nah, bagaimana nih kita bisa memiliki sikap yang tenang? Bagaimana kita bisa melatih diri supaya kita tidak hanya pasrah, tidak melakukan sesuatu, kita pasrah, kita bergerak sesuai kehendak Tuhan, ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa tenang, ya. Bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah situasi yang tidak baik? Berdoa, ya. Di ayat yang ke-10 kalau kita baca dari perikop sebelumnya, bangsa ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan, ya. Berdoa, mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka memanggil ketika mereka melihat ada bangsa Mesir di belakang mereka. Ya, berdoa adalah respon yang bagus, respon awal yang luar biasa, tetapi juga harus disertai dengan penyerahan total kepada Tuhan, ya. Seringkali kita berdoa, tetapi kita sudah punya opsi-opsi atau langkah-langkah lain yang kita ambil. Tapi berdoa tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan, tapi kita betul-betul menyerahkan persoalan hidup kita kepada Dia saja, ya. Di mana seorang anak, dia sangat mencintai orang tuanya ketika orang tuanya sakit. Tapi dia tahu juga sakit yang diderita oleh orang tuanya tidak mudah untuk disembuhkan. Nah, dengan pengertian teologis dia ini, akhirnya dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan dimuliakan dan orang tua saya meninggal, biarlah Engkau dipermuliakan dan dia mengalami kesembuhan walaupun dia meninggal. Dan kemudian beberapa waktu kemudian orang tuanya meninggal, tapi dia juga merasa sedih, tapi dia juga bisa memuliakan Tuhan dalam situasi yang sulit. Nah, maksud saya dalam keadaan seperti ini seringkali kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan orang tua saya, harus dalam nama Yesus sembuh. Kita seolah-olah memaksa Tuhan, ya, tapi kita mau belajar bagaimana Tuhan dimuliakan dalam situasi sulit. Kita mau berdoa, penyerahan total datang kepada Tuhan, ya. Kita mengalami kesesakan, kita datang kepada Tuhan, ya. Karena kalau kita bekerja, kita yang bekerja. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan yang bekerja. Nah, kalau Tuhan yang bekerja, hasilnya tentu pasti maksimal, hasilnya pasti luar biasa. Karena memang Tuhan yang bekerja. Jadi ini langkah pertama, berdoa, penyerahan total, ya, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ini membuat kita bisa tenang ketika kita menghadapi persoalan hidup atau apa saja yang membuat kita merasa wah tidak ada jalan keluar. Kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, kemana tidak bisa. Kita bisa berdoa, ya. Yang pertama berdoa. Yang kedua, Tuhan berdaulat. Nah, nats yang kita renungkan hari ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat dan mengontrol sejarah dunia serta sejarah keselamatan umatnya, ya. Dalam hikmatnya, ya, Tuhan memperdaya Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kemudian dia mulai menyusul, tapi ini ternyata dalam kendalinya Tuhan. Tuhan berdaulat penuh, ya. Demikian juga hidup kita. Seringkali kita mengalami merasa sesuatu seperti Tuhan, bagaimana ini? Ya, kita lupa bahwa Tuhan berdaulat penuh atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya. Di bangsa Israel ini, ketika Tuhan berdaulat dan Tuhan mengontrol itu, Tuhan menunjukkan caranya yang luar biasa, ya. Tuhan menunjukkan bagaimana dia bisa menyelamatkan bangsa itu, ya. Tulah-tulah yang telah diberikan kepada bangsa Mesir tentu juga sebenarnya tidak membuat Firaun merasa wah ini tulah yang luar biasa, tetapi dia masih coba mengejar bangsa Israel. Tapi Tuhan menunjukkan cara yang luar biasa, ya. Nah, krisis yang sedang terjadi dalam hidup kita menyatakan dua hal. Pertama, bahwa memang manusia itu sombong, kebal, dan ya tidak mau mencari Tuhan. Dan yang kedua, memang Tuhan mengontrol dan berdaulat penuh atas hidup kita, ya. Nah, pertanyaannya, ketika kita dalam situasi terdesak, apakah kita betul-betul menyerahkan kepada Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan bahwa Dia berdaulat penuh atas hidup kita? Seringkali kita merasa sombong sebagai manusia. Kita coba cari jalan keluar sendiri, kita coba pikirkan langkah-langkah sendiri, karena kita merasa mungkin saya kenal ini, saya punya relasi dengan ini, bisa kok. Kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai tidak percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh, ya. Mari, kalau kita percaya Tuhan berdaulat penuh, kita mau serahkan segala persoalan hidup kita, ya. Kita bisa tenang, kita bisa keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi, ya. Karena seringkali kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita mulai sombong,
ini membawa krisis yang luar biasa dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, kita mulai tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Ya, Dia sudah menunjukkan kasih yang luar biasa datang ke dunia untuk menebus hidup kita. Tentu Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri melalui masa-masa sulit. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami masa sulit, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita berdaulat penuh. Kalau Dia berdaulat penuh, Dia tahu bagaimana cara memberikan jalan keluar untuk kita. Jadi di dalam Tuhan, sekali lagi, tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Ya. Dia berdaulat penuh. Kalau ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, ke belakang tidak bisa, ke depan tidak bisa, kita masih bisa lihat ke atas. Kita memandang kepada Tuhan kita yang berdaulat penuh, menguasai atas hidup kita, sehingga kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya. Itu seperti bahasa orang Jawa, Gusti Mboten Sare. Ya. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak bisu. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Tuhan berdaulat penuh. Yang pertama, kita berdoa menyerahkan diri secara total, percaya. Yang kedua, bahwa Tuhan berdaulat penuh. Yang ketiga, Tuhan pasti menyelamatkan. Ya, mungkin kita pernah mendengar kuldesak. Kuldesak ini adalah kata serapan yang bermakna jalan buntu atau tertutup. Ya, bangsa Israel mengalami ini. Seperti saya jelaskan tadi, di depan mereka ada laut. Itu bukan sungai, laut. Ya, di belakang mereka ada tentara Mesir dengan pasukan yang lengkap, dengan keretanya. Di kanan kiri itu penjagaan, ya, orang Mesir, pihak Herod, ya, Gunung Migdol. Memang tidak bisa kembali ke belakang, ada tentara. Kanan kiri tidak bisa, ke depan ada laut. Bagaimana ada jalan keluar? Tapi kita melihat bagaimana di perikop selanjutnya, Tuhan membelah laut itu dan bangsa Israel bisa keluar dari situasi itu. Jadi seringkali kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, ya. Di dalam situasi kuldesak tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lagi untuk kita bisa keluar dari permasalahan kita. Itu membuat kita mulai panik, itu membuat kita mulai cari jalan lain, itu yang kadang-kadang membuat kita mulai lari dari Tuhan. Kita mulai cari sesuatu yang lain, jalan keluar yang lain. Ya, ketika dalam persoalan ekonomi mungkin kita mulai cari sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan, ya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bangsa Mesir ketika mencoba mengejar, mereka semua binasa oleh karena laut yang terbelah tadi kembali menutupi semua bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel, ya. Ketakutan Israel bisa dimaklumi, ya. Tentu kita semua pernah mengalami namanya rasa takut, ya. Karena memang ya, itu alamiah, ya, semua orang bisa takut. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita tahu Tuhan berdaulat, kita tahu Dia pasti menyelamatkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Ada masalah situasi hidup yang membuat kita panik. Itu normal. Tapi ketika kita panik, sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Dan kita berdoa, kita percaya bahwa Dia berdaulat dan pasti Dia akan memberikan jalan keluar untuk kita. Seperti Musa tadi, ya, bahwa jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Ingat, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Hanya kita perlu untuk datang kepada Dia, ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari beberapa poin yang sudah kita bahas bersama, bahwa Allah meyakinkan umat itu bahwa Ia akan berperang untuk mereka. Tuhan sendiri yang akan berperang. Tapi kita perlu bergerak sesuai kehendak Tuhan. Jadi kita harus maju, melangkah menuju laut dengan iman. Ketika kita melangkah menuju laut dengan iman, Tuhan bekerja, ya. Allah berperang bagi umatnya, ya. Mereka berjalan dalam ketaatan firman-Nya. Jadi kalau kita berjalan dan taat dalam firman-Nya, Tuhan akan berperang untuk kita, ya. Jadi Tuhan akan menolong kita di dalam situasi yang sulit apapun yang kita alami, ya. Jadi ya takut wajar, ya. Ada satu kalimat yang saya sangat suka, bahwa ketakutan juga tidak memperpendek umur kita, tapi keberanian tidak memperpendek umur kita, ketakutan juga tidak memperpanjang umur kita, ya. Jadi jangan takut, terus percaya kepada Tuhan.
Ya, saya ingin tutup dengan satu cerita. Beberapa waktu lalu saya bermimpi. Ketika saya sedang tidur bermimpi, ada ular besar ketika saya sedang mandi di satu sungai. Ularnya besar sekali dan menganga dan siap seperti mematuk. Dan dalam situasi itu saya sangat takut, tetapi Tuhan ingatkan saya, tenang. Jadi saya mulai bergerak, menyelam, berenang dengan tenang, walaupun ada ular hitam besar di samping saya. Dan kemudian saya melihat ada suatu tangga untuk naik ke atas, kemudian saya coba berenang dengan tenang menuju tangga tersebut sampai saya mendapati tangga itu dan saya bisa naik dan saya bisa keluar. Dan besoknya saya menemukan ayat ini, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi saya mengerti bahwa Tuhan akan berperang, kita tetap tenang, tapi tenang bergerak sesuai kehendak Tuhan. Jadi jangan panik, ya, jangan takut dalam situasi sulit apapun. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang kita hadapi hari ini, ya, ekonomi mungkin, kesehatan, sakit penyakit atau apapun. Mari kita percaya, menyerahkan secara total kepada Tuhan, ya, tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan pasti akan menyelamatkan. Karena kita adalah biji matanya, kesayangannya, tidak mungkin dia meninggalkan kita. Ya, demikian pembahasan kita hari ini dalam acara siaran Mutiara Iman Kristen. Kiranya apa yang sudah kita pelajari bersama boleh memberkati dan terus meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Tetaplah tenang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur boleh membahas tema ini, dan kami boleh diberkati dan terus hidup kami tetap tenang ketika ada dalam persoalan hidup. Saya berdoa untuk siapapun yang boleh mendengar siaran ini, menyaksikan, menonton, dan untuk orang Kristen dimanapun berada, mereka bisa percaya terus kepada Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat penuh dan pasti akan menyelamatkan kami semua ketika kami ada dalam persoalan hidup. Persoalan apapun sedang dihadapi, Tuhan akan berikan jalan keluar. Di dalam Engkau tidak ada jalan buntu. Terima kasih kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Ucapkan syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makasih, shalom, Tuhan memberkati.